memusuhi waliku, maka akan aku umumkan perang kepada mereka. Lu ditantang perang sama Allah. Nanti tak jelaskan wali itu apa sih. Nah, ya, sebab banyak orang mendefinisikan wali itu mesti konotasinya mesti yang aneh-aneh. Nanti ya kita sebutkan nanti. Terus kata Nabi, sudah. Ininya saya ketutup Ustaz. Di situ. Oh gitu. Oh siap. Saya turunkan ini mic-nya di atas. Oh ya. Sudah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo dan majelis taklim Nurul Ilmi yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus takmir Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan tentunya kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Maka kita memohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan karunia nikmat-nikmatnya kepada kita, sebagaimana doa yang Nabi ajarkan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yang isi doa itu agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan curahan nikmatnya kepada kita. Doa itu berbunyi, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu iman yang tidak akan pernah lepas. Wa na'iman la yanfad, nikmat yang tidak akan pernah habis. Poinnya di situ Bapak Ibu. Wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
fi a'la jannatil khuldi, dan dapat menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi kekal untuk selamanya. Semoga doa-doa kita semua diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita juga berdoa semoga dengan curahan nikmat-nikmat tersebut kita dijadikan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, mengawali daripada kajian kita sore hari ini, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal yang telah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Dan semoga Ramadan kemarin bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita. Amin. Tetapi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, beliau pernah bersabda, as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu, maksudnya subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, kembali ke subuh lagi. Wal jum'atu ilal jum'ati, Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, Jumat pekan ini dengan Jumat pekan depan, begitu seterusnya. Wa ramadhanu ila ramadhana, Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, Ramadan tahun yang lalu bertemu Ramadan tahun ini, Ramadan tahun ini ke Ramadan tahun-tahun berikutnya, begitu seterusnya. Mukaffiratun ma bainahunna idajtunibatil kabair, merupakan sebagai peluntur dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar dia jauhi, dia tinggalkan. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini seperti biasa kajian kita di Masjid Pondok Mutiara di Jumat pekan yang kedua. Materinya membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yaitu kitab yang berjudul Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarah Jawami'il Akhbar, yang sudah diterjemahkan dalam terjemahan bebas, yaitu mendulang faedah dari kalimat nubuah. Jadi maksudnya dalam kitab ini isinya hadis-hadis Nabi yang berjumlah 99 hadis. Makanya di layar Bapak Ibu sekalian, sebelum kajian ini dimulai, itu kan tertulis di layar televisi ya, di Masjid Pondok Mutiara tertulis 99 hadis Nabi. Karena memang isi kitab ini berjumlah 99 hadis Nabi yang kesemuanya masuk kategori jawami'ul kalim, ucapan Rasul yang singkat tetapi penuh berbobot, penuh dengan makna yang mendalam, berbobot. Baik, sore hari ini kita masuk hadis yang baru. Jadi hadis pada bulan yang lalu, kalau tidak salah pertemuan kita itu di bulan Maret, karena di bulan April Ramadan. Ramadan ketemu ya kita ya? Enggak ya? Enggak ya? Enggak ya? Ramadan enggak ya? Baik, Maret berarti ya. Maka itu kita sudah, saya anggap tuntas hadis nomor 3. Hadis yang berbicara tentang agama adalah nasihat. Saya anggap tuntas. Sore hari ini kita masuk hadis nomor 4.
diberi judul oleh muallif, oleh penulisnya, sifat-sifat penduduk surga. Jadi hadis nomor 4 ini berbicara tentang sifat-sifat penduduk surga. Mari kita dengarkan Bapak Ibu bagaimana teks hadisnya. Setelah itu kita mencoba untuk mempelajari apa yang terkandung dalam hadis tersebut. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang akan kita baca ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam kitab sahihnya, Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya, kalau pengen tahu jelasnya ada di Sahih Bukhari, nomornya, nomor asli ya, 1397, nomor aslinya itu. Atau di Sahih Muslim nomornya nomor 14, Muslim di kitab aslinya. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa dengan kitab terjemahan, beda nomornya. Kalau Sahih Bukhari nomornya 718, kalau Sahih Muslim nomor 7. Jadi di awal-awal ini saya bacakan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata. Jadi si pembawa hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa kata beliau? Anna a'rabiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Yang artinya seorang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata. Bapak Ibu harus tahu, kalau di dalam Al-Quran itu orang Arab itu ada dua. Ada yang Arabiyun, ada yang A'rabiyun. Kalau Arabiyun, Arab kota. Kalau A'rab itu Arab desa. Nah itu, yang disebutkan dalam hadis ini adalah A'rab, yaitu Arab pedalaman. Orang Arab yang tinggal yaitu di pedalaman. Dan mereka punya kebiasaan yaitu suka berpindah-pindah tempat. Orang Arab Badui ini ya, Badui. Suku penduduk Arab asli itu Badui, Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu juga harus tahu, di dalam kitab-kitab sejarah Arab, nah itu ya, kitab-kitab buku-buku sejarah Arab, orang Arab Badui ini punya ciri dari fisiknya. Apa itu? Jadi berperawakan tinggi, nggak ada yang pendek, tinggi-tinggi, dan berhidung mancung. Ya seperti itu. Dan beliau mempertahankan budaya Arab. Ya. Dan mohon maaf, orang Arab Badui ini tanda kutip sering bertingkah laku aneh. Makanya sedikit kadang-kadang itu terkesan tidak punya etika. Sedikit seperti itu. Namun kedatangan mereka kepada Rasul itu dinanti oleh para sahabat. Sahabat itu justru dapat ilmu banyak kalau kedatangan orang Arab Badui. Kenapa? Karena yang paling banyak bertanya orang Arab Badui. Ya. Jadi mereka menanti, karena kalau sahabat nggak berani tanya sama Nabi. Sami'na wa ata'na sudah. Tapi kalau kedatangan Arab Badui, banyak yang datang. Ya, ini kesempatan ini ya. Karena selalu bertanya. Ya, dan terkesan memang sedikit tingkah lakunya aneh. Ini orang Arab Badui. Sehingga para sahabat itu banyak mendapatkan ilmu baru dengan kedatangannya orang Arab Badui. Baik, sekarang kita lihat pertanyaannya orang Arab Badui ini. Apa katanya? Dullani, kata orang Arab Badui ini, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltu al jannah. Pertanyaannya jelas. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang jika aku lakukan maka aku dijamin masuk surga. Itu pertanyaannya. Kan langsung cespleng ini ya. Itu. Ini dicatat sama sahabat ini, dicatat. Dullani, tunjukkan kepadaku satu amalan yang kalau aku lakukan aku dijamin masuk surga.
Maka Nabi menjawab, qal, Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Kita dengarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Kata Nabi, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Itu nomor satu. Nanti saya terjemahkan. Nomor dua, wa tuqimus salatal maktubah. Itu nomor dua itu. Yang nomor tiga, wa tu'addiz zakatal mafruḍah. Yang nomor empat, wa tasumu Ramadan. Nah, apa artinya? Kata Nabi, amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Yang pertama kata Nabi, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau menyembah Allah semata, engkau sembah Allah semata, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Berarti syarat pertama tauhid. Tauhid, mentauhidkan Allah, jangan menduakan Allah. Jangan ada di samping Allah itu partner. Jangan mempartnerkan Allah dengan makhluknya. Nggak boleh. Allah itu esa. Maka sembahlah Allah, meminta kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, berlindung hanya kepada Allah, bukan kepada pohon yang dikeramatkan. Berarti tauhid. Syarat pertama ini tauhid. Yang nomor dua, Bapak Ibu, wa tuqimus salatal maktubah. Engkau mengerjakan sholat wajib 5 waktu, berarti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat wajib. Yang nomor tiga kata Nabi, wa tu'addiz zakatal mafruḍah. Kata Nabi, engkau menunaikan zakat yang wajib. Berarti kalau zakat yang wajib beda sama sedekah. Beda. Zakat yang wajib berarti ya setiap tahun. Seperti itu. Memenuhi 2 syarat. Syaratnya setahun sempurna haul, dan syarat kedua mencapai nisab setara 85 gram emas. Itu yang wajib. Ya, kalau zakat pertanian ada. Kalau pertanian itu diairi dengan air, zakatnya sekian persen. Kalau tidak diairi dengan air, artinya yaitu mengandalkan hujan, ya, bukan air yang diupayakan melalui pengoboran sumur dan seterusnya, zakatnya beda lagi prosentasenya. Peternakan juga begitu, kena zakat. Kalau memiliki kambing sekian ekor, zakatnya sekian ekor. Lah itu ada hitung-hitungannya itu. Baik, kita lanjutkan. Intinya nomor 3, bayar zakat yang wajib. Yang terakhir kata Nabi, tips untuk orang Arab Badui ini. Kata Nabi, wa tasumu Ramadhana. Engkau berpuasa di bulan Ramadan. Duh. Kira-kira, mohon maaf ini, kira-kira ini amalan yang memasukkan orang ke dalam surga berarti banyak atau sedikit berdasarkan hadis ini? Kira-kira ini. Cuman berapa tadi? 4. Yang pertama beribadah kepada Allah, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa Ramadan. Gak pakai haji, gak pakai umrah, gak pakai yang lain. Bapak Ibu tahu jawabannya orang Arab Badui ini. Makanya tadi saya bilang di awal, orang Arab Badui itu punya tingkah laku yang aneh dan maaf terkesan sedikit gak punya etika. Apa kata orang Arab Badui ini? Qal, Arab Badui itu berkata, kan sudah dikasih resep, tips. Apa katanya? Walladzi nafsi biyadih la azidu ala hadza wala anqusu. Kata orang Arab Badui, dia bersumpah, demi Allah, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya Allah, aku tidak akan menambah amalan itu dan tidak akan aku kurangi. Itu tok yang tak lakukan. Lu ya, terkesan kan? Dan itulah memang realnya sampai sekarang begitu. Orang Arab Badui ini. Ya. Jadi nggak pakai haji, nggak pakai yang lain, nggak pakai qobliyah ba'diyah. Wong cuman 5 waktu kan? Itu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tahu jawabannya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Falamma walla, ketika orang Arab Badui itu berbalik pulang pergi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Arab Badui itu nggak ada, sudah pergi berbalik pulang. Lalu Nabi bilang sama sahabat, karena yang waktu itu datang banyak para sahabat. Apa kata Nabi? Man sarrahu an yandura ila rajulin min ahlil jannah falyandur ila hadha. Barang siapa yang pengen melihat salah seorang dari penduduk surga, maka orang itu penduduk surganya. Sudah divonis sama Nabi. Kalau kalian pengen tahu salah satu orang yang divonis yang tempatnya masuk surga, orang itu yang masuk surga. Cuman menjalankan berapa amalan tadi? 4. Ya wisi kiai berarti Ustaz. Nah, sebentar Bapak Ibu ya. Jangan pulang dulu ya, belum kelar ini kajian ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang hadis ini riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih ya. Sekarang pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pelajarannya banyak Bapak Ibu. Di antara yang bisa kami sebutkan pelajarannya mudah-mudahan sore hari ini bisa tuntas ya, sehingga bulan depan kita akan berganti hadis nomor 5. Pelajaran yang pertama adalah pentingnya bertanya. Orang itu kalau tidak tanya maka dia tidak akan dapat ilmu. Makanya kata peribahasa, malu bertanya sesat di jalan. Ya, pentingnya bertanya. Sampai-sampai kata Nabi, bukan kata Nabi, firman Allah Azza wa Jal. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang memiliki ilmu jika kalian tidak mengetahui. Itu ada ayatnya Ustaz, ada. Silakan minta tolong dibuka surat nomor 16 ayat 43. Surat nomor 16 ayat 43. Coba kita lihat ini. Surat nomor 16 ayatnya ayat 43. Ya, surat nomor 16 itu surat apa itu? An-Nahl. Ya. Surat An-Nahl ayatnya 43. Kita dengarkan baik-baik. Allah Ta'ala Ya, silakan terjemahannya. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Jadi tidak ada nabi itu perempuan, tidak ada. Tidak ada rasul itu perempuan. Semua nabi dan rasul itu laki-laki yang mendapatkan wahyu. Ya, tidak ada nabi perempuan, rasul perempuan, semuanya laki-laki. Lanjut teruskan. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Itu poinnya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang punya ilmu jika kamu tidak mengetahui. Bahkan Bapak Ibu, pentingnya tanya kalau tidak paham itu disebutkan dalam hadis Abu Dawud. Coba minta tolong dibantu Abu Dawud yang sudah di-download aja. Nomornya 336. Ini ada kisah menarik ini, ya, yang menunjukkan pentingnya bertanya kalau nggak paham. Jadi tidak semua pertanyaan memang dijawab, sebab ada pertanyaan-pertanyaan itu yang tidak bermanfaat. Contohnya pertanyaan yang tidak manfaat dan tidak perlu dijawab. Ustadz, mana lebih dahulu, ayam atau telur? Oh, nggak perlu dijawab. Nggak usah dijawab yang seperti ini ya, nggak usah dijawab. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada manfaatnya, ya, tidak ada manfaatnya. Ustadz, ada kemarin tanya, Ustadz Ana mau tanya, surga kan banyak bidadari Ustadz. Iya, ada ndak Ustadz ya kira-kira yang namanya Zainab? Ngapain mikir? Iya, ini urusannya Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi tidak perlu bertanya sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya, silakan. Ayo baca dari Jabir. Dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, Silakan. kami pernah keluar dalam sebuah perjalanan. Lalu salah seorang di antara kami terkena batu pada kepalanya yang membuatnya terluka serius. kami ada salah seorang di antara rombongan itu
terkena batu, jatuh terkena batu dan kepalanya terluka. Lalu kemudian orang yang terluka ini kepalanya malamnya itu mimpi junub. Lah yang namanya mimpi junub konsekuensinya harus mandi. Terluka. Lanjut teruskan. Kemudian dia bermimpi junub. Maka dia bertanya kepada para sahabatnya, Nah silakan. apakah ada keringanan untukku agar saya bertayamum saja? Apakah ada keringanan untukku? Aku tidak mandi tapi tayamum saja pakai debu. Ya, cuma diusapkan di wajah sama punggung telapak tangan kanan sama kiri. Selesai suci. Apa aku tidak bisa melakukan tayamum? Kepalaku ini terluka. Ya, khawatir kalau kena air, pakai air, maka tambah sakit. Lanjut, silakan. Apa kata teman-temannya? Mereka menjawab, Silakan. kami tidak mendapatkan keringanan untukmu, sementara kamu mampu untuk menggunakan air. Air ada kok. Ya harus pakai air. Kecuali kalau tidak ada air, maka tayamum. Opsi kedua. Ini air ada, maka kamu harus mandi besar. Airnya mandi. Setelah mandi, wafat orang ini. Meninggal. Setelah mandi, meninggal. Lawang terluka. Lanjut teruskan. Maka orang tersebut mandi dan langsung meninggal. Nah, Ketika kami sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, marah Nabi. Marah. Apa kata Nabi? beliau diberitahukan tentang kejadian tersebut. Maka beliau bersabda, Silakan. mereka telah membunuhnya. Mereka telah membunuh orang itu. Lalu kata Nabi, maka Allah akan membunuh mereka. Silakan. Semoga Allah membunuh mereka. Semoga Allah membunuh mereka. Terus lanjut. Tidakkah mereka bertanya apabila mereka tidak mengetahui? Ini poinnya. Ala sa'alu idh lam ya'lamu fa innama shifa'ul ayyi as-su'al. Ya, mengapa mereka kok tidak bertanya? Ya, tatkala mereka tidak mengetahui, sesungguhnya obatnya kebodohan itu adalah, ayo baca, silakan. Karena obat dari kebodohan adalah bertanya. Obatnya bodoh itu bertanya. Kenapa kok tidak tanya? Apa kata Nabi solusinya? Sesungguhnya cukuplah baginya untuk bertayamum dan meneteskan air pada lukanya. Cukup tayamum aja. Yang terkena luka jangan disiram, diusap aja, dibasuh aja bagian tubuhnya yang tidak terkena itu. Ya, sehingga dalam hal ini menunjukkan pentingnya kita untuk bertanya kalau tidak memahami. Nomor satu. Nomor dua, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tadi adalah bahwasannya hadis yang tadi kita dengarkan, tips dari Nabi kepada Arab Badui tadi tidak menyebutkan haji. Kan tidak ada haji tadi. Yang disebutkan mentauhidkan Allah, sholat, zakat, puasa. Haji nggak disebut sama Nabi. Kenapa? Karena pada saat itu ada kemungkinan haji belum disyariatkan. Makanya Nabi tidak menyebut haji, apalagi umrah nggak disebut. Ya, baik. Ini pelajaran nomor dua. Pelajaran yang nomor tiga. Nah, ya. Diperbolehkan, boleh, saya ulang, boleh, tidak haram, boleh meninggalkan ibadah-ibadah yang sunnah, hanya mengerjakan yang wajib saja. Boleh. Gak pakai yang sunnah, yang wajib tok. Sholat 5 waktu tok. Boleh. Ya. Zakat, infak sodako enggak. Puasa Ramadan tok, Sawal enggak pakai, lewat. Apalagi Senin Kemis, apalagi Ayyamul Bid, lewat. Cuman Ramadan tok. Sudah. Boleh yang seperti ini, namun belum titik Bapak Ibu. Ya. Namun tentunya akan kehilangan keutamaan yang sangat besar. Apa itu? Cintanya Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya? Ayo bisa minta tolong saya. Jadi orang itu Bapak Ibu kalau mengerjakan yang wajib tok, gak pakai yang sunnah, maka dia akan kehilangan keutamaan yang besar. Apa itu kehilangannya? Dia tidak mendapatkan cintanya Allah Azza wa Jalla. Karena Allah itu mencintai hamba-hambanya yang setelah melakukan yang wajib, yang sunnah dikerjakan.
itu dicintai oleh Allah. Jadi kalau dia wajib tok, tidak pakai sunnah, maka dia kehilangan kesempatan mendapatkan cintanya Allah Azza wa Jalla. Meskipun dia tidak dosa, meskipun tidak haram. Apa buktinya tadi? Apa kata Nabi kepada Arab Badui? Mentauhidkan Allah, sholat yang diwajibkan, zakat yang diwajibkan, puasa Ramadan. Selesai, wajib-wajib tok. Nabi yang tidak bilang plus tambahkan yang sunnah, tambahkan lagi yang sodako, tambahkan lagi puasa sunnah. Enggak, Nabi mengatakan yang wajib, berarti boleh. Meninggalkan sunnah hanya yang wajib dia lakukan. Hanya saja kehilangan keutamaan mendapatkan cintanya Allah. Buka Sahih Bukhari, buka Bukhari nomor asli ya, nomor asli. Di situ tidak ada, yang sudah di download aja. Nomornya 6502. 6502. Nomor asli nih, nomor asli Bukhari ya. Dari Abu Hurairah. Betul, dari Abu Hurairah, nomor asli ya. Silakan, ayo baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an menuturkan, Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Silakan. Allah berfirman. Duh, berarti hadis qudsi ini. Jadi kalau ada kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi. Apa firman Allah? Innallaha ta'ala qala. Sebentar, saya harus dudukkan dulu. Perbedaan, mungkin panjenengan agak bingung. Loh Ustadz, hadis qudsi itu firman Allah. Iya. Lah terus apa bedanya sama Al-Quran? Al-Quran itu kan juga firman Allah. Jadi bedanya Bapak Ibu, ini sekilas saja ya, sekilas saja, supaya kita tahu perbedaannya hadis qudsi dengan firman Allah Azza wa Jalla. Jadi hadis qudsi itu Bapak Ibu sekali, kalau firman Allah itu adalah redaksi dan lafadznya dari Allah. Itu Al-Quran, firman Allah, Al-Quran, redaksinya dari Allah, lafadznya dari Allah. Jadi Nabi tidak ada satupun mengintervensi, nggak ada, semuanya dari Allah. Beda dengan hadis qudsi. Kalau hadis qudsi lafadznya dari Allah, redaksinya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hal ini Bapak Ibu, orang yang membaca Al-Quran meskipun dia tidak paham artinya, tetap dapat pahala. Paham tidak paham arti, tetap dapat pahala. 1 huruf 10 pahala, meskipun tidak tahu artinya. Tetapi orang baca hadis qudsi nggak dapat, meskipun itu firman Allah. Firman Allah yang tidak masuk dalam Al-Quran, ya, nggak dapat. Kita baru dapat pahala ketika kita membaca hadis qudsi. Kalau kita amalkan isi hadis qudsi itu, baru dapat pahala. Kalau sekedar baca tok nggak dapat. Tapi kalau Quran Anda tidak ngamalkan, isi Quran tidak Anda amalkan, diwocot tok dapat pahala, meskipun tidak tahu artinya. Orang sholat baca Al-Quran, orang sholat tidak baca hadis qudsi. Ya, jadi ini perbedaannya Al-Quran dengan hadis qudsi. Dan yang selama disebut hadis, pasti ada yang doif. Lu hadis qudsi itu ada yang doif, adalah selama dia masih disebut hadis qudsi, meskipun itu firman Allah, tetap periwayatannya ada yang doif, ada yang palsu. Ada. Tapi kalau Al-Quran nggak ada yang palsu. Wong semuanya itu dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, meskipun hadis qudsi juga harus dicek sanadnya, matannya. Nah, gitu ya. Sedangkan yang kita bicarakan ini riwayat Bukhari, dan tentunya Sahih Bukhari tidak ada yang dhaif, ya. Di atas kertas pasti sahih. Kita lanjutkan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ayo ulang lagi. Allah berfirman, Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Silakan. Siapa yang memusuhi waliku? Ulang lagi. Siapa yang memusuhi waliku? Siapa yang memusuhi waliku, sungguh maka aku umumkan perang kepadanya. Loh, coba. Siapa yang memusuhi waliku, maka akan aku umumkan perang kepada mereka. Loh, ditantang perang sama Allah.
Nanti tak jelaskan wali itu apa sih. Nah, ya, sebab banyak orang mendefinisikan wali itu mesti konotasinya mesti yang aneh-aneh. Nanti ya kita sebutkan nanti. Terus kata Nabi, wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaihi. Silakan. Dan hambaku tidak bisa mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai Melainkan daripada yang telah aku wajibkan. bayangkan. Jadi intinya maksudnya tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai, tidak ada sesuatu yang lebih aku di sini Allah maksudnya, aku cintai daripada seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang telah aku wajibkan. Makanya panjenengan kalau selalu melakukan yang wajib-wajib, 5 waktu dijaga, zakat ditunaikan, Ramadan yaitu berpuasa tidak pernah ditinggalkan, yang wajib-wajib loh ya, maka Allah akan dekat dengan hamba tersebut. Lah poinnya itu yang terakhir ini. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa mazala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Ya ini poinnya. Silakan. Jika hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah, amalan sunnah, maka aku mencintai dia. Jelas. Sehingga kalau orang itu hanya melakukan yang wajib-wajib saja, nggak dapat cintanya Allah. Tapi Allah dekat. Cuman derajat dicintai Allah nggak dapat itu. Seperti itu. Tapi kalau dia menjalankan yang sunnah-sunnah setelah yang wajib, maka dia mendapatkan cintanya Allah Azza wa Jalla. Maaf Bapak Ibu ya, saya minta maaf. Banyak loh di luar sana orang itu lebih mendahulukan yang sunnah, sedangkan yang wajib ditelantarkan. Contoh, rajin tahajud, subuhnya kerinan. Banyak tidak? Banyak. Banyak. Berbuka puasa, ternyata maghribnya keteter karena sibuk menyantap hidangan buka puasa. Tuh, banyak yang kayak gini. Saya kalau diundang buka puasa, kalau Ramadan, beberapa perusahaan begitu adzan maghrib, takjil buka puasa. Ternyata mereka tidak langsung sholat, mereka langsung makan. Itu kita sholat bersama teman-teman yang lain, mereka makan, sehingga ketika mau sholat maghrib mendekati isya. Seperti itu. Jadi wajibnya ditelantarkan. Banyak yang kayak begini. Banyak. Ya, mohon maaf. Kalau sama orang lain, bantuan proposal dari masjid, pembangunan masjid, tapi dia punya keponakan karib kerabat, bahkan keluarga dekat, tidak mampu, itu ditinggalkan. Maka nggak boleh. Yang wajib itu keluarga dulu, baru orang lain. Keluarga diutamakan. Makanya dalam hal ini yang benar itu wajibnya ditunaikan. Termasuk puasa Syawal, Ustaz. Iya. Bagi ibu-ibu yang masih punya hutang, mestinya hutang dulu. Hutang dibayar dulu baru puasa Syawal. Itu yang benar. Lah kalau misalnya utangnya itu banyak, Ustaz, sedangkan khawatir nanti Syawalnya itu lewat, apa boleh dibalik? Bayar Syawal dulu baru kemudian bayar utang Ramadan? Boleh. Tidak dilarang. Cuman kalau ditanya mana yang lebih afdol, jawabannya adalah yang wajib lebih dahulu baru yang sunnah. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang saya sedikit menjelaskan definisi wali. Tadi kan saya janji, ya, panjenengan tadi kan mendengarkan hadis dibaca oleh Abu Hurairah tadi. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan mengumumkan perang kepadanya. Memangnya wali itu siapa sih, Ustaz? Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, dewasa ini banyak sekali orang-orang yang menyandarkan dirinya sebagai walinya Allah. Di antara mereka ada yang mendefinisikan wali itu macam-macam.
Ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya waliullah itu adalah seseorang yang memiliki kekuatan luar biasa. Loh, kalau orang punya wali berarti debus itu yang makan pecahan kaca, berjalan di atas bara api tanpa melukai kakinya, ya, ditusuk-tusuk tubuhnya dengan senjata tajam, tidak melukai tubuhnya, wali berarti. Kalau definisinya ini, ada yang mengatakan wali itu yang bisa terbang, bisa berjalan di atas air, tahan pedang, loh gitu. Ada lagi yang berpandangan wali itu jika sudah pakai baju dan sorban berarti dia sudah, yaitu masuk kategori waliullah. Abu Hurairah waliullah, ya, tinggal pakai sorban dong. Itu ya. Makan di sini. Dokter Angga kadang-kadang pakai gamis, pakai jubah, kan gitu ya. Takmir Masjid Pondok Mutiara, ya, itu banyak yang pakai gamis. Wakai wali berarti ya. Apakah seperti ini definisinya? Ya enggak. Ada lagi yang berpandangan wali itu adalah, yaitu jika seseorang telah menghabiskan waktunya dengan terus tapi tidak sholat, ya. Zikir terus tapi tidak sholat, ya. Lo banyak yang kayak begini, terutama yaitu dari sufi seperti ini, ya. Ada juga yang berpandangan yaitu waliullah itu seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang aneh alias nyeleneh, seperti minum khamar tapi tidak mabuk, itu dianggap wali. Termasuk ODGJ, ya. Apa ODGJ? Orang dalam gangguan jiwa, tidak pakai baju, ya, hidupnya tidak mandi, tidak pernah mandi, terus tangannya dicium, katanya wali majedub, ya. Wali apa itu istilahnya itu? Nah, wali, ya, wali majedub istilahnya mereka. Ini katanya wali, diciumi tangannya walak-walik lagi, ya, seperti itu. Jalan di pinggir jalan apa, ya, itu tidak terurus badannya, ya, bahkan tidak mandi, itu katanya jelmaan wali. Allahu Akbar, ya. Padahal Bapak Ibu sekalian, maaf ini, maaf. Bahkan ada lagi yang mengatakan wali itu adalah seseorang yang sholat Jumatnya ke Mekah. Kalau sholat Jumat di Mekah, lah kalau sholat Jumat di Mekah di Indonesia jam berapa? Mana lebih dahulu, Indonesia atau Mekah? Oh, Indonesia. Mekah Jumatan setengah 12 atau anggap jam 12. Berarti di Indonesia jam berapa? Jam 4 sore. Jam 4 sore. Ya. Terus asarnya piye? Ya, seperti itu. Aneh-aneh. Jadi terkesan aneh. Ya, dianggap wali. Ya, termasuk buah kolang-kaling jadi emas. Iya. Ini luar biasa ini, Sunan Bonang. Ya, kan gitu ya. Itu dianggap wali. Apakah benar yang seperti ini? Enggak. Wali itu bukan seperti itu. Wali itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mari kita dengarkan yang disebut waliullah itu siapa sih? Waliullah, walinya Allah itu siapa? Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Waliullah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, yaitu suratnya adalah surat nomor 10. Surat nomor 10. Surat nomor 10 itu surat apa? Yunus. Ya. Surat nomor 10 itu adalah surat Yunus. Ayatnya 62 dan 63. Surat nomor 10 Yunus ayatnya 62 dan 63. Allah Ta'ala berfirman, silakan dibaca Abu Hurairah. Ingatlah wali-wali Allah itu. Ingatlah wali-wali Allah itu siapa? Abu Hurairah, yaitu Tidak ada rasa takut pada mereka. Dan mereka tidak bersedih hati. Siapa wali Allah itu yang tidak punya rasa takut dan tidak bersedih hati? Lanjut. 63. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. jadi ternyata wali Allah itu orang yang beriman dan bertakwa. Jadi setiap kita yang beriman dan bertakwa, itulah wali Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita nggak bisa nembus tembok Cina, ya, kayak David Copperfield,
Ya, kalau memang ukurannya wali itu yang aneh-aneh, ya, menunjukkan adegan kedikdayaan, maka berarti ya pesulap-pesulap tersohor ini termasuk wali Allah. Kalau begitu Dajjal wali Allah kalau begitu. Karena Dajjal itu nanti di hari kiamat dia menunjuk jarinya ke langit, dia suruh untuk turun hujan. Dia bisa menghidupkan orang mati. Makanya pengikutnya Dajjal nanti di hari kiamat itu 3. Yang pertama Yahudi Asbahan, yang kedua adalah orang-orang munafik, yang ketiga wanita. Kenapa? Karena wanita itu sering terkesima dengan sesuatu yang menakjubkan. Sedangkan Dajjal menunjukkan sesuatu yang menakjubkan di akhir zaman. Jadi bukan ini tolok ukurnya orang itu disebut wali. Bukan. Tetapi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, itulah waliullah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Ya, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Dan wali itu ada 2, ada waliullah, ada wali syaitan. Ya, ada waliullah, ada wali syaitan, dan ini butuh pembahasan tersendiri. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi pelajaran nomor 3 tadi ya. Pelajaran nomor 3, siapa boleh meninggalkan ibadah sunnah, boleh. Hanya mengerjakan yang wajib-wajib tok, boleh. Hanya saja dia tidak mendapatkan predikat orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Pak, Bu, saya mau tanya, penting tidak dicintai oleh Allah itu? Mana lebih penting, mencintai Allah atau dicintai Allah? Dicintai Allah. Dicintai Allah. Bukan mencintai. Dicintai Allah. Dicintai. Banyak orang yang mengklaim mencintai Allah, tapi belum tentu Allah mencintai hamba tersebut. Sedangkan orang yang dicintai oleh Allah, berarti orang itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh karena itu Allah itu kalau mencintai seseorang, cintanya Allah itu turun ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril mencintai pula hamba tersebut. Lalu malaikat Jibril menyampaikan kepada seluruh penduduk langit bahwasanya Allah mencintai si fulan, sehingga seluruh penduduk langit ikut mencintai si fulan. Coba Abu Hurairah Sahih Muslimnya dibuka, Sahih Muslimnya, yaitu kitabnya itu, bukunya nomor 2265. Coba, mudah-mudahan tidak salah, 2265, 2265. Coba, tentang apa itu babnya? Mudah-mudahan tentang dicintai Allah. Ya, dicintai Allah. Dari Abu Hurairah, tentang apa? hai Jibril, sesungguhnya aku mengasihi. Betul. Ya, ayo silakan dibaca 2265 Sahih Muslim. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isi sabdanya, apabila Allah Ta'ala mengasihi seseorang hamba, maka dipanggilnya Jibril seraya berfirman, apa kata Allah kepada malaikat Jibril? hai Jibril, Hai Jibril, sesungguhnya aku mengasihi si fulan. aku mencintai si fulan ini. Mudah-mudahan si fulan ini maksudnya kita semua. Amin. Yang ada di majelis ini. Terus lanjut. Maka kasih pulalah dia. Maka cintai pula orang ini, si fulan ini. Lanjut. Lalu Jibril mengasihi orang itu. Terus kemudian, Kemudian dia berseru kepada penduduk langit. apa kata malaikat Jibril kepada seluruh malaikat penduduk langit? Silakan. Katanya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengasihi si fulan. Maka kasih pulalah dia cintai pula orang ini, sehingga dia oleh kalian semuanya. Terus. Lalu penduduk langit mengasihi orang itu. lalu cinta itu turun kemana? Kemudian cinta kasih itu sampai kepada penduduk bumi. Turun ke penduduk bumi, sehingga seluruh masyarakat senang sama orang ini. Senang. Jadi kalau orang itu tidak ada merasa kehilangan, kemana si fulan ya? Karena apa? Karena itu efek dicintai oleh Allah. Nah itu ya. Baik, jadi sampai situ aja Abu Hurairah. Jadi ini menunjukkan akan kehilangan derajat itu kalau hanya mendahulukan yang wajib tok. Termasuk Arab Badui tadi, kan wajib tok yang dia lakukan, tidak pakai yang sunnah. Memang betul Allah dekat kepada orang yang mendahulukan yang wajib, tetapi dia kehilangan derajat dicintai oleh Allah. Makanya kalau bisa Bapak Ibu, yang wajib dan yang sunnah dilakukan, yang wajib didulukan, baru kemudian yang sunnah. Baik, kita lanjutkan sekarang
yaitu pelajaran nomor berapa? 4. Pelajaran nomor 4. Pelajaran nomor 4. Saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu sebelum masuk pelajaran nomor 4. Orang masuk surga itu karena rahmatnya Allah atau karena amal solehnya? Rahmat Allah. Serius. Coba dibuka surat nomor 3 Ali Imran. Ayatnya 136. Ali Imran 136. Pengen tahu sih apa benar orang masuk surga itu karena rahmatnya Allah? Kita dengarkan Ali Imran 136. Silakan yang keras, silakan. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka, Apalagi balasannya? dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bagaimana mereka dalam surga? Mereka kekal di dalamnya, Poinnya ini intinya. dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Duh, katanya rahmat Allah. Rahmat Allah atau amal soleh? Rahmat Allah. Mulai ya, mulai bingung ya. Orang masuk surga karena rahmatnya Allah atau amal soleh. Buka lagi dalil. Surat nomor 16 ayat 32. Surat 16 ayat 32. Surat nomor 16 ayatnya 32. Allah Ta'ala berfirman, silakan. Yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, wafat dalam keadaan baik itu disebut apa? Husnul khatimah. Husnul itu baik, khatimah akhir. Husnul khatimah akhir yang baik. Ulang lagi Abu Hurairah. Yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan baik, husnul khatimah. Lanjut teruskan. Mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, Lihat Bapak Ibu, perhatikan. Mereka-mereka yang matinya husnul khatimah, malaikat mengucapkan apa kepada mayit jenazah itu? Silakan. Salamun alaikum. Salamun alaikum. Lanjut poinnya. Masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Rahmatnya Allah atau amal soleh? Rahmatnya Allah. Masih kekat rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah. Gak geser ya, gak geser ya. Kita kasih lagi. Kita kasih lagi. Mudah-mudahan ini geser. Surat nomor 43. Surat nomor 43 Az-Zukhruf ayatnya 72. Surat 43 ayat 72. Kita dengarkan Az-Zukhruf ayat 72. Allah berfirman. Silakan. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan. Masih tidak mau geser lagi? Tidak. Ya, sekarang coba dibuka Sahih Muslim. Nomornya 2414, maaf. 2414 Ya, kalau nomor aslinya 2817, nomor asli. Yang kita bacakan terjemahan 2414. Ayo dibaca. Dari Jabir. Dari Jabir radhiyallahu an. Silakan. Dari Jabir radhiyallahu an katanya, Ya. dia mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya. bukan amal seseorang yang memasukkannya ke surga Oh, bukan. Lanjut teruskan. atau melepaskannya dari neraka, Begitu juga aku, lanjut. termasuk juga aku. Akan tetapi Tetapi ialah semata-mata rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. rahmat Belaka. Allah. Baik ya, rahmat Allah. Loh, mungkinkah Al-Quran dan hadis Nabi kontradiktif? Nggak mungkin. Lah kok kelihatannya cenderung kontradiktif? Ayat Quran bertubi-tubi mengatakan masuk surga karena amal soleh. Sedangkan hadis Nabi mengatakan masuk surga karena rahmatnya Allah. Terus gimana mensinkronkan dua hal yang kelihatannya kontradiktif? Sebenarnya nggak kontradiktif. Hanya kita saja yang belum mampu memahami. Jadi begini Bapak Ibu. Ceritanya begini, kalau digabungkan gabungkan Quran sama hadis ini, caranya begini memahaminya. Orang itu bisa beramal soleh,
melakukan kebaikan, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, semuanya, baca Quran, berdoa, zikir, baca sholawat, semua amal soleh, karena orang itu mendapat hidayah dari Allah. Tidak mungkin orang kalau nggak dapat hidayah dia beramal soleh. Bahkan kita bisa taklim sore hari ini itu semua karena hidayah Allah. Sedangkan hidayah Allah bagian dari rahmatnya Allah. Itu kalau mau ditarik terus ke atas. Amal soleh, orang bisa beramal soleh karena hidayah Allah. Sedangkan hidayah Allah itu bagian dari salah satu karunia rahmatnya Allah. Berarti kalau begitu benar jawaban panjenengan. Makanya ndak geser-geser dari tadi. Orang masuk surga karena rahmatnya Allah. Itu ya. Sekarang pertanyaannya, ayo jangan bingung, Anda sudah milih soalnya. Pertanyaannya, terus apa fungsinya amal soleh? Buat apa kita capek-capek sholat kalau karena rahmatnya Allah? Nggak perlu sholat, nunggu aja rahmatnya Allah. Iya, ngapain capek-capek tahajud, malam witir, Senin Kemis? Iya, kalau gitu, ayo. Apa fungsinya amal soleh? Ayo, katanya masuk surga karena rahmatnya Allah. Lah terus ngapain kita ini sholat? Ngapain kita ini puasa Ramadan kemarin? Lapar melilit perut, haus mencekik tenggorokan, sebulan penuh sabar melawan hawa nafsu. Ngapain? Iya, keluar biaya haji, zakat, macam-macam. Ayo, untuk mendapatkan rahmat. Kok bulat? Iya. Jawabannya Bapak Ibu, ternyata amal soleh yang kita lakukan itu untuk menempatkan kita berada di level surga manakah nanti di akhirat. Itu fungsinya amal soleh. Jadi saya mohon maaf ya, beginilah kurang lebih. Ketika orang itu masuk surga karena rahmatnya Allah, masuk surga. Begitu masuk surga, terus saya berada di tingkatan keberapa ini? Maka amal soleh yang menjawab. Amal soleh. Semakin banyak amal solehnya, semakin tinggi level derajat yang akan dia peroleh. Ada dalilnya Ustadz ngomong kayak gini. Amal soleh itu fungsinya untuk menempatkan derajat, bukan karena ingin masuk surga. Masuk surga itu murni rahmatnya Allah. Begitu masuk surga, saya berada di surga yang mana? Ya Allah, pintu surga yang mana? Apakah surga Jannatul Ma'wa, Jannatul Adnin, apakah Firdaus? Itu tergantung amal solehnya. Tergantung. Itu dalilnya di mana itu? Ada enggak yang bisa dipakai dasar? Ada. Coba dibuka surat An-Nisa. Surat nomor 4 An-Nisa ayatnya 95 dan 96. An-Nisa 95 dan 96. 95 dan 96. Allah Ta'ala berfirman, An-Nisa 95 dan 95. Silakan, ayo. Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk, yang tidak turut berperang tanpa mempunyai udzur halangan, dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Lihat, kata Allah dibedakan, tidak sama. Orang yang tidak ikut berperang hanya duduk tok, padahal dia tidak kena udzur, tidak ikut perang, dengan mereka yang ikut perang dengan jiwa hartanya. Ya, fisabilillah. Lanjut terus kemudian. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan mereka derajat, mereka yang berperang, berjihad dengan jiwa dan hartanya atas orang-orang yang duduk, tidak ikut berperang tanpa halangan. Teruskan. Kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik, surga. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Jelas sekali kan? Karena yang satunya ikut jihad, Allah lebihkan derajat surganya. Sedangkan mereka yang tidak ikut jihad, hanya duduk tanpa uzur, mereka juga mendapatkan pahala masuk surga, tapi levelnya beda, derajatnya beda. Terakhir penutup 96. Ayo An-Nisa. Yaitu beberapa derajat daripadanya serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun
Maha Penyayang. Coba tambahkan lagi surat nomor 46 supaya tambah jelas. Surat 46 ayat 19. Al-Ahqaf berarti. Al-Ahqaf. Surat 46 ayatnya 19. Kita dengarkan ayat 19. Allah Ta'ala, silakan. Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ya jelas sekali kan. Lanjut teruskan. Dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka. Dan mereka tidak dirugikan. Mereka tidak dirugikan. Ya, ini menunjukkan amal soleh itu fungsinya untuk menempatkan kita di derajat surga yang mana. Bahkan apalagi menghafalkan Quran. Iqra wartaqi warattilil Qur'ana tartila. Jadi nanti di hari kiamat mereka yang para penghafal Quran itu, orang-orang yang banyak hafalan Qurannya, itu Allah perintahkan Iqra wartaqi warattilil Qur'ana tartila. Iqra baca, wartaqi naik terus ke surga, naik terus sesuai dengan jumlah ayat yang kau hafalkan. Semakin banyak yang dihafalkan, semakin tinggi level surganya. Masya Allah. Lah ini yang dihafal inna a'toina wal asri. Kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq. Ya, ya tetap dapat masuk surga. Cuman levelnya kan beda. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan amal soleh itu fungsinya menempatkan di level mana kita masuk surganya. Adapun masuk surganya karena rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Jelas sampai di sini Bapak Ibu. Sekarang yang terakhir, pelajaran penutup terakhir. Berarti pelajaran nomor berapa ini? Nomor 5. Jadi 5 saja ya. Sebenarnya banyak ini. Nanti akan saya share materinya ini, file PDF-nya. Yang nomor 5, ya, pelajaran nomor 5, hadis yang tadi kita dengarkan, hadis yang orang Arab Badui tadi ya, itu menunjukkan bukti tentang kasih sayangnya Allah terhadap hambanya. Apa itu? Tak banyak amal namun masuk surga. Gak banyak-banyak amalan tapi masuk surga. Lihat orang Arab Badui tadi, cuman menyembah Allah, mentauhidkan Allah, cuman sholat 5 waktu, plus zakat, plus Ramadan, gak pakai yang lain, gak pakai baca Quran, gak pakai berbakti kepada, gak disebut ini, gak disebut, sama sekali gak disebut, gak pakai haji, gak pakai yang lain, gak pakai baca sholawat, gak pakai yang lain. Ternyata bisa masuk surga. Inilah bentuk salah satu rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Tidak banyak beramal tapi masuk surga. Masya Allah. La haula wala quwwata. No, seperti itu. Ya. Oleh karena itu muncul pertanyaan besar sebagai PR buat kita. Lalu bagaimana kita membalas kasih sayangnya Allah tersebut? Allahu Akbar. Allah ini luar biasa kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Bahkan nanti, maaf ini Bapak Ibu, disebutkan dalam riwayat Muslim, panjang hadisnya, ketika hisab sudah ditentukan, ya, penduduk neraka, penduduk surga sudah ditetapkan, sudah masuk, penduduk neraka sudah ditetapkan, sudah masuk, selesai ini. Ternyata ada di kalangan penduduk surga, mereka berkata, aku tidak kelihatan teman-temanku di sini. Aku nggak kelihatan. Ya Allah, izinkan ya aku, yaitu agar teman-temanku itu masuk ke dalam surga. Apa katanya Allah? Masuklah engkau ke dalam neraka, cari siapapun yang kau kenal, teman-temanmu itu, masukkan semua ke dalam surga. Dan neraka itu dibuat dingin oleh Allah Azza wa Jalla. Dia dilindungi oleh Allah. Maka si fulan ini penduduk surga mulai mencari satu persatu diambil. Makanya pentingnya berteman dengan orang soleh, karena orang mukmin itu bisa memberi syafaat kepada 2 atau 3 orang yang lain. Itu pentingnya. Ya, seperti itu. Lalu kemudian setelah dia ambil, lalu kemudian dia Allah Subhanahu wa taala berkata, "Sudah cukup yang kau tarik, ya, kau selamatkan. Sudah ya Allah. Carilah lagi di dalam neraka mereka-mereka yang pernah berjumpa denganmu, kau pernah lihat dia, padahal nggak kenal betul, yang pernah kau lihat, cari, masukkan semua ke surga. Masuk lagi dia ke neraka, dicari lagi, terus diambil. Sudah. Setelah selesai, sudah cukup, cukup ya Allah, cari lagi yang pernah betul-betul kau pernah yaitu kenal dengan orang itu.
Sampai 3 kali itu. Terakhir kemudian Allah mengatakan sudah cukup. Sudah cukup ya Allah. Lalu kemudian disebutkan dalam hadis itu Allah subhanahu wa ta'ala menggenggam, yaitu 2 genggaman, yaitu tangan Allah azza wa jalla penduduk neraka. Lalu semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah azza wa jalla. Itulah kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah. Muncul PR besar. Lalu bagaimana sikap kita untuk membalas kasih sayangnya Allah tersebut? Gak banyak amalan tapi masuk surga. Gimana? Maka kata para alim ulama, semaksimal apapun usaha yang kita kerahkan, bisa dipastikan bahwa kita tidak akan mungkin mampu membalas kasih sayangnya Allah azza wa jalla. Namun kita tetap harus berusaha mengerahkan segenap kemampuan kita untuk merealisasikan hal itu. Ya, janganlah kasih sayang Allah itu dibalas dengan maksiat. Jangan. Terus apa yang harus kita lakukan? Di antaranya jalankan perintah Allah dan Rasulnya, jauhi larangannya Allah dan Rasulnya, perbaiki akidah yang masih menyimpang yang ada di diri kita, perbaiki yang masih belum lurus, sempurnakan sholat kita yang masih bolong-bolong. Ya, tunaikan zakat yang masih tertahan. Jangan mencukupkan diri dengan yang wajib tok, tapi yang sunnah-sunnah juga kerjakan. Perbaiki hubungan dengan orang tua, suami, istri, anak, karib kerabat, tetangga dekat, tetangga jauh, sesama manusia yang lain. Ya, dan jangan melakukan maksiat. Terakhir, perbanyak istighfar dan taubat. Dengan itu semua kalau kita lakukan, maka Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita sebagai penduduk surganya Allah azza wa jalla. Itu ya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu. Allah menggolongkan kita, yaitu kelak di hari kiamat sebagai penduduk surganya Allah azza wa jalla. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menetapi sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis, karena mengingat waktunya kita berbagi ilmu dengan teman-teman yang ada di Lebo, ya, Masjid Al-Huda. Baik, kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.